Evangelis Bapak Yakub Salam. Ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dan amat baik. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berpujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena yang telah selamatkan kami. Ku hidup
curah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, mari kita kepujian ini sekali lagi katakan, Ku ada sebagai mana ku ada, amin, berdiri menghadap tentang-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani
syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bersyukur Bapa, kami mulai masuk dari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh beraktivitas hidup, bernapas dengan kesehatan yang Kau berikan kepada kami selama 6 hari kami melakukan aktivitas kami di dunia ini. Tidak tertutup kemungkinan Bapa kami melakukan pelanggaran. Apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sahabat kami? Kami terlebih dahulu mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami Bapa supaya kami layak. Terima kasih Bapa, saat ini anak-anak-Mu sudah ada di rumah-Mu yang kudus, datang dari berbagai penjuru baik yang jauh maupun dari dekat, tujuannya sama. Kami ingin diberkati dalam ibadah ini. Kami ingin kemudian selepas ibadah ini membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak untuk kesempatan boleh beribadah saat ini. Bapak yang baik, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami juga sadar ketika kami hendak beribadah, kuasa kegelapan narasi tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mencoba mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah, kami patahkan tolak hancurkan kau kuasa-kuasa dan pikiran kami dan juga tempat ini. Tempat ini hanya untuk Yesus Hamasiah sendiri. Haleluya. Terima kasih Bapak ini anak-anak. Berkati kami semua baik. Para pelayan seluruh jemaat yang ada pun juga yang mendengarkan nanti rekaman dari ibadah ini maupun yang sekarang tidak dapat bersama-sama dengan tempat ini beribadah karena satu dan lain hal. Kalau kita halaukan halangan-halangan itu supaya saat yang datang boleh bersama dengan kami di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat itu juga yang mohon belas kasihan Bapak. Kalian kami yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh atau apapun namanya gangguan kesehatan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan, taruh tangan-Mu yang berlubang paku, darah yang sudah mengalir kayu salib mengalir dan tubuh mereka Bapak. Pulihkan mereka Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini Bapak, untuk kesempatan boleh pulih kembali. Cepat atau lambat, Bapak menyatakan kuasanya atas tubuh kami. Tubuh kami adalah milik Tuhan sendiri adalah Bapak, mana kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, inilah kami Bapak. Kami taruh dalam tangan Tuhan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka Tuhan roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berpercaya dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai
nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus aku, Rajaku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus aku, Rajaku. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Kepala. Mari kita berdoa. Bapa Elohim yang bertata dalam kerajaan sorga, Elohim yang kami sembah di dalam nama Yesus Hamasi, kami bersyukur melimpah ibadah. Kami sudah memuji dengan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan bahkan kami sudah bersaksi begitu besar kuasa yang kau berikan, yang kau tunjukkan kepada kami sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu di dunia ini. Kasih-Mu yang luar biasa yang kau nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu di bumi ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman atau dafar-Mu. Buka dan pikiran kami. Jadikan hati kami menjadi ladang yang subur di mana firman-Mu akan ditaburkan. Bapa yang baik, hamba yang tidak ada apa-apanya yang menyampaikan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Sehingga kemudian Kau sendiri yang berbicara kepada kami, bukan kemanusiaan hamba. Pada akhirnya kami semua akan diberkati, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu atau dafar-Mu. Di dalam Yesus hamba siap Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Kalau begitu katakan Bapak Ibu kepada kiri kanan, mari kita sama-sama diberkati. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu sudah kasih, kita akan mendengarkan membaca di ini ada, mohon maaf ada salah ketik ya, yang mengetik bukan saya, lupa menggantinya. Ini mestinya khotbah menjadi khutbah. Tapi esensinya sama gitu ya. Ya. Ya, meskipun suara sekali ya. Ini apa? Harusnya khotbah ya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk berdiri, kita sama-sama baca menghormati firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-12 ayat ke-10, nanti disambung dengan nafas yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, kita baca bersama-sama kitab Matius pasal 12 ayat 10. 1, 2, 3 ya.
Dan lihatlah, ada seorang pria yang memiliki tangan yang layu sebelah, dan mereka menanyai dia agar dapat meneguhnya dengan mengatakan, bolehkah kiranya untuk menyembuhkan pada hari Sabat? Ya. Kita buka pasal 6 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesua kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Silakan dulu Bapak Ibu saudara. Ini sebenarnya khotbah yang sering kita dengar, ya kan? Bagaimana Yesua berusaha untuk dipersalahkan, dicari-cari kesalahannya. Makanya judulnya adalah tadi mencari-cari kesalahan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara kasih, saya ingin tanya, adakah di antara manusia yang tidak berdosa? Ada. Ya? Ada. Ada? Siapa? Manusia Yesus Hamasiah. Satu sisi manusia, satu sisi adalah Bapa. Maksudnya di luar daripada Yesus Hamasiah, adakah yang tidak berdosa? Ada. Henok. Loh, kalau gitu firman Tuhan Nafar Elohim mengatakan, Dia hidup-hidup diangkat ke surga. ya bukan berarti kalau naik ke surga berarti dia Berarti tidak berdosa. dosanya apa? Ya, kalau diampuni kita semua juga percaya, pasti diampuni. Amin. Iya. Kan gitu. Nah, firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Justru itulah dikirim yang tadi dikatakan orang yang tidak berdosa untuk Jadikan menembus dosa. kita, menjadikan dia berdosa karena kita. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu suci, Bapak Ibu setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Manusia yang suci. Ada manusia yang suci? Nggak ada ya. Nggak ada. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Semua manusia berdosa. Roma 6:23, semua manusia berdosa. Semua manusia itu di kitab Roma. Manusia ilahi, Pak. Bapak suci, saya nggak mau memperbaiki. Salah, dipersalahkan. Ya, dipersalahkan. Ini dia mencari-cari kesalahan saya. Itu menanyakan atau memberi pernyataan. Ini kebetulan momennya pas saya cari-cari, ini diduakan dulu. Saya nggak mikir seperti itu. Dicari-cari kesalahan. Ada nggak manusia yang suci? Kebetulan kan, Bu Feli nanyakan seperti itu. Saya nggak berpikir ke sana loh, jujur ya. Saya yang memikirkan, lu ini kok apa? Ada manusia yang tidak berdosa, tetapi dicari-cari kesalahannya. Dapat gak? Nggak ada, Bapak Ibu. Sahabat mau diplesetkan harus seperti ini. Ingat ya, diplesetkan harus seperti ini. Tidak boleh beraktivitas apapun, bersenang-senang. Apa sih konsepnya bersenang-senang? Tuhan sendiri katakan kau bersenang-senang dengan aku. Berarti bukan bersenang-senang secara duniawi, bukan bersenang-senang karena keinginan, keinginan daging, begitu. Jadi ada beberapa hal ya yang mau kita lihat. Nah, pertama dari dua nats itu yang satu konteks sebenarnya. Pertama, menyembuhkan, menolong, dan berbuat baik tidak sama dengan bekerja. Yesus datang untuk apa? Permisi tanya, ada di sini. Untuk apa Yesus datang untuk ini? Menebus. Itu sudah ada nih. Menyembuhkan, menolong, dan berbuat baik. Nah, dikatakan Yesus bisa. Nah, ini ya. Yang lagi. Menyembuhkan, menolong, dan berbuat baik.
Yesus menyembuhkan, menolong, dan berbuat baik. Mengatakan tidak sama dengan bekerja. Yesus merombak tradisi yang masih Taurat sebenarnya, pengajarannya. Contohnya nih, ketika domba peliharaan jatuh ke dalam sumur, orang Farisi menolong tidak itu dombanya? Tidak kan? Ada dua nih. Domba siapa dulu? Dombanya milik mereka, peliharaannya. Diambil, Pak. Diambil. Tadi Pak Aposan katakan tidak. Mana yang benar? Diambil atau tidak? Ditolong atau tidak dombanya? Kan ada ditolong, Pak. Ditolong. Karena ada perkataan Tuhan kepada orang itu. Kalau dombamu jatuh, ambil enggak? Gitu. Ada jawabnya enggak? Iya, diambil lah. Maksudnya ada jawabnya enggak? Apakah mereka mengatakan tidak? Permisi tanya. Tidak. Kalau mereka diam berarti setuju, Pak. Kalau mereka diam berarti setuju diambil. Ini saya ingat jadi seperti lamaran nih. Kalau diam berarti ya kan gitu. Ya kan? Kalau diam berarti ya, apalagi senyum. Ada lagi tempat lain kalau kopinya disengaja ditumpahkan berarti ya. Bayar. Gitu. Bukan bayar. Ini bukan di warung, Pak ya. Jadi merombak tradisi yang masih seperti Taurat gitu. Apakah seorang ahli Taurat, orang Farisi, atau cerdik pandai katakan seperti itu ketika peliharaannya jatuh ke dalam sumur atau terpleset masuk ke sungai yang deras, ditolong tidak? Ditolong. Karena mereka ternyata tidak menjawab. Nah, di situ sudah ada standar ganda. Kalau orang lain boleh, kalau saya tidak boleh. Saya jadi teringat begini, kalau soal standar ganda, ada yang mengkhotbahkan seperti ini. Kalau kamu punya dua sepatu, satu kamu serahkan kepada yang tidak punya sepatu. Gitu ya, dia khotbah nih. Tetapi ternyata kemudian selepas dari khotbah dia pulang ke rumah. Ada dua sepatu Pak Pendeta. Ada seorang adik dari bapak pendeta ini yang tidak punya sepatu lalu diberikan. Pak pendeta nanya, ya, sepatu saya yang sepasang lagi kemana? Gitu. Anaknya jawab ini, Pak, tadi kan bapak khotbah kalau dua sepatu, ada sepatu, satu orang tidak punya sepatu. Tadi ke om saya, ke om, maksudnya adik dari pendeta itu dia serahkan. Lalu apa kata Pak pendeta? Sehubungan dengan hilangnya sepatu yang satu pasang itu, apa kira-kira? Nah, aku kasih. Ini bukan mau menyindir ya. Ini semacam ini contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menggunakan standar ganda? Apa kata Pak pendeta kepada anaknya yang telah memberikan sepasang sepatu kepada mohon maaf bapak mudanya atau omnya? Kenapa kau kasih? Nah, kenapa kamu kasih? Itu khotbah bukan untuk kamu, bukan untuk kita, untuk orang lain. Itu standar ganda namanya. Atau bahasa yang lebih kasar, mohon maaf, itu munafik. Saya boleh omong, ya, tetapi omongan itu buat orang lain, bukan buat saya, bukan buat kita, bukan buat keluarga kita. Ini yang disebut standar ganda. Begitulah para ahli Taurat pertama-tama mencari-cari kesalahan. Anda kan bukan siapa-siapa, kami ini ahli loh. Nah ini dia, kami ini ahli. Kami ini hafal luar kepala dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Belum ada dulu, Pak. Sama Maleki, Pak. Terakhir sampai Maleki. Pas sampai Maleki, Pak. Maleki. Karena Wahyu belum ada Wahyu. Belum ada. Perjanjian baru setelah Tuhan Yesus datang. Ya sampai Maleki. Ralat, Pak. Masih tanah, Pak. Oh ya, itu pun bisa kita kritik. Di Maleakhi ada nggak menyuruh memberikan persembahan atau perpuluhan? Ada. Ada. Tetapi mereka memplesetkannya. Apa dikatakan? Kalau saya sudah memberikan persembahan, saya nggak perlu lagi. Itu tadi memberi sepatu kepada siapa? Kepada orang tuanya juga nggak perlu. Itu standar ganda. Memplesetkan. Pokoknya saya udah hafal semua. Suka-suka saya dong.
Ini yang bahayanya kalau kita menafsirkan sesuka hati kita. Ujung-ujungnya apa? Jadi munafik, kita tadi saya katakan. Begitu selesai khotbah, ya selesai. Ini hanya untuk di ruangan ini. Di luar saya nggak perlu mempraktikkan apa yang saya omongkan. Bahaya. Dicari-carilah kesalahan Yesua yang tadi disebut adalah manusia. Sama dengan kita kan, kamu ini sama. Kamu bukan siapa-siapa. Mohon maaf, kamu anak tukang kayu. Kan begitu. Kan selalu gitu bahasanya. Siapakah dia? Saya ini sudah lansia senior lah ya. Paham? Saya ulangi ya. Dari kita Kejadian sampai dengan Maleaki. Nggak salah Pak John ya. Tidak terpeleset lagi ya. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya kamu, kalau orang dari kampung saya bilang, apa sih? Kamu saya tahu deh dari bapakmu, nenekmu. Sampai saya kenal kok katanya. Ikut sampai neneknya, kakeknya juga disebut-sebut. Yang belum lahir pun tahu pasti. Yang belum lahir pun akan disumpahin di dalam pasti begitu, pasti begini. Saya tahulah kamu sekeluarga. Apa salahnya kakek kita, kakek buyut kita? Tetapi orang yang memang mencari-cari kesalahan akan mengatakan seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Benar kan akan dicari-cari. Siapa sih, saya tahu dia kok. Namanya kesalahan pasti ada setiap manusia. Berarti kalau begitu, firman Tuhan itu Daftar Elohim adalah iya dan amin. Tidak ada manusia. Jadi saya ulangi seperti yang kata Bu Feni, ada manusia yang suci, saya nggak berani menjawab untuk konteks itu. Ada Pak. Ada ya? Suci, kudus itu kan karunia. Atau paling tidak begini, pernah nggak dia berdosa sebelum menjadi manusia suci? Nah itu baru cocok. Ya berarti ada dosanya. Pernah kan? Pernah. Ya. Tapi sekarang sudah tidak melakukan dosa lagi. Nanti kan itu nanti. Berarti sudah disucikan. Ya. Apakah kita berani menyandang manusia suci? Padahal berani enggak? Enggak. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Yesus sama Masia nantinya. Ketika di bumi adakah Tuhan mengatakan, ayo kamu orang berusaha sekarang juga kamu neraka? Ada enggak? Permisi tanya. Tidak. Malah Yesus katakan apa? Apakah aku menjadi hakim buat kamu? Berarti bukan sekarang vonisnya bukan sekarang. Tetapi kita semua berusaha untuk jangan jatuh lagi ke lubang yang sama, berkutat di situ, berkubang di situ. Dalam firman Tuhan mengatakan, jangan berkubang di kubang, jangan tetap di kubangan yang sama. Tuh, itu yang pertama. Jadi ketika ada orang yang tangannya lumpuh, layu itu lumpuh kalau nggak salah ya, seperti dia Bapak Ibu ya. Apa Ya Pak? kan? Maaf nggak Pak? Ya. Kayak macam stroke juga bisa Pak. Oh, macam stroke juga bisa. Bisa karena itu. Ya, oke. Katakan seperti itu. Pokoknya dikatakan layu ya. Ini bahasa kitab suci. Kita susah untuk menafsirkan apa itu, ya. Nah, standar ganda digunakan. Apakah kalau misalnya orang keluarga dari ahli Taurat dan orang Farisi itu sakit, pada saat hari itu dia tidak berusaha menolongnya? Misalnya nih, tiba-tiba kolaps. Ini contoh kelemahan tubuh yang lain, dia kolaps. Apakah dia nggak berusaha untuk memberikan napas buatan misalnya untuk sembuh? Pasti kan? Lalu kenapa Yesus diintip-intip dalam tanda petik untuk dipersalahkan? Itu yang pertama dari nafsu ini, mencari-cari kesalahan, padahal dia sendiri berbuat. Standar ganda namanya. Kalau bahasa yang lazim kita dengar, ini munafik nih. Kalau buat saya boleh, buat kamu nggak boleh. Ya, ini sama kayak bahasa dunia, bos. Anak buah selalu salah. Kalau salah anak buah, kembali lagi pasal 1, bos tetap bos. Pasal pertama. Ya, pasal 2, pasal 1 bos tetap benar, pasal 2 anak buah salah. Tetapi pasal 2 terjadi menimpa anak buah, tetap aja kembali ke pasal 1. Atau bosnya salah, pasal 1 tetap pasal 1. Artinya saya yang mengatur. Kebal hukum. Itu standar ganda digunakan oleh orang-orang pintar. Orang-orang pintar ini yang dibahasakan sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggunakan seperti itu
menyaksikannya. Untuk menyatakan apa sebenarnya? Untuk menyatakan apa? Ketika orang Farisi menunjukkan seperti itu, untuk menyatakan apa? Tadi kan dikatakan, kamu sih pengetahuan kamu belum banyak makan asam garam dibanding kami. Soal Taurat ini, soal pengajaran dan lain sebagainya. Untuk menyatakan apa lagi Bapak Ibu? Untuk menyatakan kesombongannya Pak, arogannya. Ya, menunjukkan kesombongannya. Kalau jadi ada begitu ya, untuk menunjukkan kesombongannya begitu ya. Apalagi kira-kira Bapak Ibu, kenapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu mencari-cari kesalahan dari orang muda ini yang namanya Yesus? Untuk apa? Supaya dapat mempersalahkan dia. Ya itu memang judulnya itu, mencari-cari kesalahan apa. Nah ini dia, jarang dikhotbah. Ini sebenarnya perebutan kekuasaan. Takut orang muda ini menjadi apa buat mereka? Merusak kemapanan mereka. Terlanjur bahwa orang semua percaya dengan mereka ini nih, cerdik pandai katakan seperti itu. Jadi dia tidak mau kedudukannya diganti oleh orang lain. Itu intinya. Mereka mengajarkan harus berbuat A, tetapi kemudian mereka melakukan B. Ketika orang lain melakukan A, itu nggak boleh. Itu hanya buat saya. Jadi apa artinya? Kemapanan saya jangan diganggu. Jangan diganggu kedudukan saya. Yang saya hafal itu harus diterima oleh orang banyak. Yesus tidak boleh melakukan seperti itu. Tadi saya katakan apa? Kamu masih muda. Yang kedua, kamu anak tukang kayu. Sementara kami dari nenek moyang sudah orang kaya. Itu ya. Jadi kemapanan sebenarnya. Kalau bahasa ekonomi, ini perebutan sumber daya. Politik di sini. Bahayanya. Politik kan? Cuan. Ya, ini politik. Dalam arti yang sempit ya, bukannya yang luas. Kenapa? Karena mereka tidak ingin kekuasaannya diambil oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Sehingga itu tadi sesuai judulnya, dicari-carilah kesalahannya. Tadi kita sepakat ya. Sementara kalau dia kehilangan atau dombanya masuk ke sumur atau hanyut di sungai, pasti tolong. Lalu mereka mengatakan kebodohan lain itu nggak boleh. Itu yang pertama, Pak ya. Jadi sifat mendua atau standar ganda. Yang kedua, menjalankan acara mengurus urusan atau omong kosong. Yang dimaksud tidak boleh melakukan oleh Yesus adalah tidak boleh melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan yang kita lakukan pada hari Senin dan Jumat. Sampai Jumat. Permisi tanya, ada di antara kita di antara Senin dan Jumat misalnya beristirahat, ya kongko dengan teman-temannya, mungkin kenalannya, mungkin di antara keluarga, ada nggak? Di antara Senin sampai Jumat, ada nggak? Ada ya mungkin ya dalam para kerja. Jangan hal seperti itu dilakukan pada hari bersenang-senang ketika kita datang dulu nih ke rumah ibadah. Kita lakukan pekerjaan, tetapi bukan pekerjaan yang sama seperti yang kita lakukan Senin sampai dengan Jumat. Bicara bisnis, bicara keuntungan, desain seperti ini, desain seperti itu. Lalu kita makan enak. Kemudian ini yang bahaya nih, membicarakan orang lain. Apa? Gibah ya? Ini yang dikatakan tidak boleh menjalankan acara, mengurus urusan atau omong kosong. Omong kosong yang tadi itu tuh gibah. Kita omongin orang pada hari Sabat sama dengan kita mempersalahkan orang lain pada hari Senin sampai dengan Jumat. Itu yang nggak boleh. Yesus katakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh, hari yang mulia, apabila engkau menghormati dan tidak menjalankan segala acaramu dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ini maksudnya membuat pesta,
mengerjakan bisnis atau hura-hura, kesenangan, dan apa namanya, itu semua pasti disebut kejahatan. Bersenang-senang itu artinya bersama Tuhan, bukan urusan pribadi. Jangan ditambah-tambahin. Minum sesuatu yang difermentasi juga tidak bisa pada hari Sabat. Ini yang bahaya. Tuhan katakan apa, Bapak Ibu? Permisi tanya. Satu titik juga tidak akan merubah. Yang dirubah kelakuan apa? Itu tadi. Jangan kamu buat Senin sampai Jumat itu sama dengan hari Sabat. Kalau hari Minggu boleh nggak, Bapak Ibu? Hari Minggu boleh nggak? Boleh. Boleh lah, itu hari pertama. Saya tidak mengatakan hari kerja ya. Itu urusan yang membuat kebijakan lah, urusan siapa terserah. Tetapi hari Minggu boleh nggak? Omong kosong lagi. Jangan ya. Boleh. Kalau berangan-angan boleh nggak? Saya pasti memiliki sesuatu ini. Boleh dong ya kan? Para motivator mengatakan kok bangunlah mimpi setinggi ini. Tinggi apa? Mimpi di situ cita-cita Pak, bukan angan-angan. Petronas misalnya. Bisa kan? Kan selalu bermimpi. Apa salahnya bermimpi? Mimpi dari Tuhan bukan? Kebanyakan tidur, Pak. Ada yang dari Tuhan, ada yang Dari setan. Kalau kau beromong kosong tiap hari, mimpinya juga omong kosong. Iya, ada mimpi dari motivator. Nah, mimpi dari motivator. Saya tidak perlu menyalahkan orang yang bermimpi. Ya kan, kata motivator nih, justru menyuruh orang bermimpi. Tetapi jangan kebangetan mimpinya. Tidur dulu dong. Gak suka-sukanya mimpi dia. Ya, misalnya, saya harus mengelilingi dunia tahun depan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dari usaha pilot, Tahun depannya itu tahun Bisa. depan. orang pilot. Bisa. Saya akan menguasai Manara Petronas tahun depan. Bisa nggak? Bisa. Bisa yang di peta Pak, dia diri di peta situ Pak. Elak kaca Petronas. Manara Petronas itu kan dekat tuh. Kita itu keliling dunia boleh. Boleh. Nah, apa artinya? Ada mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Jangan juga kita bermimpi Sesuai realita ya, Pak. iya sesuai realita. Ada firman Tuhan loh. Jangan kamu pikirkan kalau nggak salah di mana tertulis hal-hal yang di luar jangkauanmu. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Inti dari firman Tuhan. Ada yang tahu apa yang padahal? Janganlah kau memikirkan hal-hal yang tidak pantas kau pikirkan gitu loh. Ya, kira-kira itu ada di Matius atau di mana ya? Itu dikatakan jangan sampai kamu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kamu lakukan. Itu tadi contohnya, saya bisa keliling dunia, ya. Tetapi saya tidak bisa menguasai Petronas meskipun dekat, kan begitu. Nah, yang lebih jauh bisa kamu lakukan, yang dekat tentu belum tentu bisa kamu. Itu dia. Itu namanya omong kosong. Nih, beromong-omong. Kalau sekarang apa? Bukan saya yang mengatakan ya, omong-omong. Jangan mengutip ya. Itu dilakukan, jangan membuat pesta, mengerjakan bisnis atau hura-hura, kesenangan itu akhirnya disebut oleh Tuhan kejahatan. Itulah kejahatan. Mengurangi sedikit aja, menambah, memberikan tanda baca di firman Tuhan itu salah. Apalagi menerjemahkan lain daripada itu, sehingga kita tidak menghargai Sabat. Itu yang kedua. Kalau orang mengatakan begini, boleh nggak? Nih ya, ini bukan mobil lagi loh Bapak Ibu ya. Boleh nggak saya bekerja misalnya selepas Sabat ini, saya misalnya bekerja nih, pekerjaannya apa? Terserah. Misalnya kalau saya misalnya mengajar, boleh nggak? Permisi nanya Bapak. Ini perlu validasi dari Bapak Ibu juga. Boleh nggak mengajar? Boleh. Itu disebut apa Bapak Ibu? Permisi tanya. Berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan, boleh nggak? Oh ini Bapak karena memang dia mau ngajar sebentar lagi jam 2 dia mau selepas ibadah dia mau cabut. Terus dia khotbah seperti itu. Oh enggak Bapak Ibu, dijauhkan Tuhan itu dari. Saya hanya baca, saya cari dalam seminggu ini. Boleh nggak saya cari-cari? Ternyata boleh. Yang salah apa tadi? Mundur ke belakang sedikit. Kalau kita menambah-nambahin, misalnya hari ini atau setiap hari, terutama hari Sabat ya, nggak boleh minum yang difermentasi. Padahal Saudara Yosef suka minum Coca-Cola, bukan ini bukan anu ya, enggak. Suka minum Coca-Cola atau Sprite atau
kocak badak gitu ya kan. Badak kan? Kok tawa aja. Boleh ya? Ada loh nggak boleh minum, nggak boleh. Nggak boleh. Minum kopi nggak bisa. Nanti cari tahu di website siapa yang bisa masuk. Nanti jadi fitnah lagi. Oh bapak ini ngomongin orang pada hari Sabat. Enggak, maksudnya ada beri contoh dengan ini. Itulah yang kedua. Omong kosong. Lalu kemudian dikatakan menjalankan catatan juga jelas ya. Mengurus urusan. Ini bisnis maksudnya. Tetapi ketika kita sudah bersahabat, kita melakukan pekerjaan kita, bukan sesuatu yang sama dengan yang kita lakukan Senin sampai Jumat, itu boleh. Nah, apakah? Nah, sebenarnya ini menjadi apa? Bukan dilema nih ya, menjadi perdebatan. Kenapa? Boleh nggak kira-kira kalau mengubur pada hari Sabtu, hari Sabat? Boleh aja Pak. Boleh nggak? Boleh aja Pak. Sebenarnya boleh. Asalkan kita menghormati Sabat atau kita mengadakan ibadah Sabat pada hari. Kemudian sorenya kita makan. Itu boleh. Yang penting bersenang-senang dengan Tuhan, menghormati pribadi Tuhan. Itu yang dimaksud, yang bisa mengutarakan. Sore harinya. Sore harinya. Kalau siang panas ya. Kalau panas, berarti tidak bersenang-senang dengan Tuhan Anda, gitu ya kan? Ibadah itu ibadah Sabat. Judulnya mesti Sabat. Ya bersahabat, ibadah. Setelah itu mengadakan upacara penguburan, ya silakan. Ya. Kenapa? Kalau hari Minggu misalnya, mereka harus pulang ke tempat pekerjaan masing-masing. Karena Seninnya harus bekerja. Ya kan ini perlu pertimbangan juga. Boleh nggak? Ya boleh sebenarnya. Yang penting kita bersenang-senang dulu dengan Tuhan, menghormati Tuhan dalam kerangka ibadah Sabat. Itu perintah. Lalu setelah itu mengubur orang mati, daripada busuk. Iya benar. Ada yang jaga, cuma kita aja melihat jenazahnya kan nggak bisa juga. Nggak seperti itu juga kan? Ya itu tadi menolong domba yang terperosok, yang nyaris mati kita tolong. Sama aja kan? Sama aja itu artinya. Itu yang kedua. Yang terakhir singkat saja contohnya apa itu ya? Belum. Yang ketiga, memahami belas kasihan dan bukan sekadar persembahan. Jadi kalau di hari Sabat itu pasti yang pertama kita mengucap syukur. Apa syukurnya? Syukur kita boleh masuk di hari dua. Saya kan selalu begitu mengucap syukur karena kita bisa masuk di hari Sabat. Dan kalau udah bisa masuk di hari Sabat, misalnya karena apa? Sakit, apalagi Bapak Ibu izin tanya. Ya. Nah, apalagi? Banjir. Kalau tempat jauhnya kita boleh tempat jauhnya. Banjir. Ya, musibah lah ya. Udah singkat cerita musibah. Jadi kebanyakan ininya nanti ya. Jadi kita boleh harus bukan boleh mengucap syukur. Kita boleh masuk di hari Sabat untuk beribadah dengan siapa sih? Bersama-sama. Tetapi ada yang disebut sahabat pribadi. Kalau kebetulan kita ada di mana? Di tempat yang jauh, yang mungkin kita jangkau. Saya ada di Bandung misalnya. Bagaimana mengejar ke sini 2 jam, 3 jam? Sementara ibadahnya dimulai jam 11 misalnya. Mestinya kan jam 10 ya, itu ya. Untuk jam 11. Asal jangan sampai lewat jam 12. Luar biasa. Ya, kan? Mudah-mudahan sekali-sekali. Mudah-mudahan sekali-sekali bisa jam 10 maksudnya ya. Bagus lah. Itu ya. Jadi di hari Sabat itu sebenarnya kita adalah untuk mengucap syukur karena kita sudah diberikan aktivitas, diberikan kesempatan bernapas, kasarnya begitu, atau bekerja selama Senin sampai dengan Jumat. Hari kerja loh maksudnya ya. Di hari kerja itu, balik lagi seperti yang saya katakan di awal, Senin sampai Jumat kita melakukan apa? Pekerjaan. Ada enggak kesalahan kita? Banyak. Kan saya selalu berdoa kesalahan saya terhadap Tuhan, kesalahan yang saya secara terhadap sesama manusia. Ingat kan selalu kan begitu kan? Doanya kan begitu. Bapak Ibu sadar nggak bahwa ketika kita melakukan aktivitas Senin sampai dengan Jumat, ada apa namanya? Ada celah kita membuat orang sakit hati. Ada nggak? Pasti Pak, ada. Ada kesaksian sedikit. Pasti ada. Di mahasiswa saya itu orang-orang tua.
saya sudah beri kelonggaran. Ini Zoom, nggak usah on cam, nggak usah buka kamera, tutup aja nggak apa-apa. Tetapi ada yang usil ya, usianya udah tua juga nih, pokoknya atas 40 lah. Wajahnya nggak nongol, dibuka mic-nya, saya tahu itu dia ada di suatu tempat. Mohon maaf ya, pasti di kafe gitu, bukan kafe yang jelek ya, tapi kan kedengaran suara rame-rame. Saya bentak tuh, kalau tidak mau ikut, keluar dari Zoom. Oh, marah saya. Padahal sudah, mohon maaf, penegak hukum juga dia, penegak hukum yang tidak di negara. Tahu kan maksudnya? Nggak peduli saya. Akhirnya dimatikan, kalau ini bocor. Saya marah. Pertanyaannya, dosa nggak saya marah seperti itu? Enggak Pak, Dosa, karena Pak. ada alasan. Amarah tidak mengerjakan kemuliaan Tuhan. Marah yang tidak ada alasan itu yang salah. Pokoknya amarah tidak boleh tidak mengerjakan kemuliaan Tuhan. Ada. Minta maaf, Pak. Tegas itu. Sayangnya saya nggak minta maaf. Karena saya merasa saya punya masalah. Pasal Bapak 1. seperti orang Parisi nggak masalah. Bukan itu maksud saya. Saya lupa mengucapkan memaafkan gitu, minta maaf gitu ya. Itu jadi dosa nggak sih? Dosa, Pak. Kalau kita mengakui, Tuhan setia dan adil akan mengampuni. Ya baru belakangan saya setelah Bapak katakan baru saya minta maaf. Iya. Misalnya seperti itu. Dosa nggak ya? Dosa, Pak. Saya memarahi orang tua. Marah itu dosa, Pak. Marah ya? Marah tidak mengerjakan kebenaran. Ada kan tertulis kan? Ya kan? Kalau Berarti saya nggak melakukan kebenaran dong, meskipun saya benar dalam hal ini. kalau negor kalimatnya, Bapak nggak salah. Saya nggak peduli, Anda nggak masuk juga. Nah, itu marah, Pak. Anda mau dapat C. Itu marah. Ada direkam itu nggak peduli. Saya marah kemarin dari Kamis itu. Itu marah, Orang Pak. rumah. Ada ancaman ya Pak. Iya, saya nggak peduli. Itu marah, Pak. Kebetulan ada juga kesombongan saya. Betul, marah untuk kebaikan. Saya nggak peduli mau apa kayak kamu. Nah ini salah saya di situ juga. Saya sebut, saya juga. Nah ini apa itu apa maksudnya? Misalnya, saya juga apa? Nah ini yang masalah. Saya juga Jadi sombong. sombong, ya sombong. Saya juga kokat. Nah ini masalah kan? Maksudnya setara dong dengan kamu. Kan ini setara kan? Setara, Pak. Saya nggak digaji negara loh. Mereka digaji negara. Itu kesombongan saya. Makanya saya berdoa yang kesalahan saya terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Manusia. Jadi seperti itu contoh yang sederhana. Emosi yang tidak terkontrol. Mungkin kalau pada saat saya minta maaf sambil saya tutup ini, sebelum saya tutup maksudnya zoomnya itu benar. Tetapi sampai akhirnya begini mereka ketakutan, ya. Ada yang sampai baik Papa begini ada WA selanjutnya begitu membujuk saya. Padahal saya salah, saya salah. Ada tuh. Oh iya ya nggak apa-apa Bu. Saya juga ini ya, saya juga nggak sadar kemarin gitu. Padahal saya sadar kan, itu pilih. Terus saya pikir, nah ini di kafe nih kan begitu. Saya berpikir negatif kan sudah. Itu kepemimpinan melankolis, Pak. Baperan, Bapak. Baperan ya. Kalau baperan dosa nggak Bapak? Dosa nggak? Dikit-dikit tersinggung dikit-dikit nggak banyak. Iya, dikit doang. Kan tersinggung, dia tersinggung loh. Oh udah capek-capek juga malam Zoom. Iya. Ini orang gitu. Kan dia mengharapkan saya kan. Coba kalau dia baik-baik. Saya kasih. Kalau ada di atas mungkin A plus. Betul, Nama betul. toko ya. Amin. Ini amin. Coba kalau kasih C gimana dong? Ujung-ujungnya maki-maki juga. Gue ikut-ikut juga kan tetap aja C. Apa ya? Emang saya naik SMA kan gitu. Nah, gue takut juga. Mereka bilang, maaf ya Pak, tadi ini dia maklum ini begini. Ya alasan lah. Karena memang semua saya tahu nih orang-orang bekerja. Kalau kuliah sore kan umumnya orang kerja kan gitu. Iya. Jadi saya emosinya saya juga kerja juga dari pagi sampai sore dibuat seperti itu. Bukan artinya saya pengen dihormati. Itu salah satu contoh lah ya. Ya kan bu guru ada di sana juga. Chris kan ada ya bu guru satu lagi. Ada Pak Guru depan. Oh Pak Jom ya, Pak Jom di depan mata. Padahal sedumbar di depan mata. Balok. Bukan guru tapi balok. Ini baloknya nih, ya kelihatan kan? Baloknya ini nih. Nah, sorry Pak Jom. Nah itu maksudnya. Kok saya nggak dihargai? Bukan artinya saya minta dihargai, enggak juga. Cuma saya udah capek nih dari jam pagi sampai ini beredar. Tahu dia juga begitu.
Ada suara saya sedang masih ngomong begini, bobot, ada orang yang sedikit kaku. Wah ini lagi di kafe. Langsung pikiran negatif saya, langsung saya cut gitu. Padahal udah orang tua, ini nih nggak sadar saya. Kenapa orang tua? Ya saya tahu persis kok dari tampangnya, dari ininya. Ketika perkenalan awal-awal, saya di sini Pak, saya di sini, saya tahu persis. Udah apa? Tapi terpaksa saya harus mengatakan seperti itu. Supaya apa? Bukan supaya, maksud saya ingin dihargai sebenarnya. Supaya tertib. Jangan yang lain kita ngomong, 40 orang yang lain mendengarkan, sementara 1-2 terserah dia ngomong apa. Enggak diperlihatkan lagi wajahnya. Ya kan? Kalau dosen yang lain mengatakan harus punya adab. Apakah kamu tidak menghargai saya? Sini saya capek-capek ngajar. Saya nggak sampai ngomong gitu, nggak usah lah gitu. Sudah sampai di situ. Tetapi yang saya perlukan adalah ya saling menghargai sebenarnya. Cuman kata-kata saya terlanjur kasar. Nah itu dia. Oke ya. Ini yang kedua atau ketiga tadi ya? Ketiga, Pak. Baik, kalau begitu kita baca Matius pasal 12 ayat 8. Siapa yang berkenan untuk baca? Matius pasal 12 ayat 8. Apa isinya? Mungkin jalan barangkali. Matius 12 ayat 8. Ya. Sebab anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau pada hari Sabat Tuhan adalah apa? Atas hari Sabat. Sabat itu milik siapa? Milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, kita ingin disebut anak Tuhan. Apakah kita harus menghargai Sabat? Harus. Hal yang paling gampang, Bapak Ibu. Saya harus ngomong nih ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa Ibu lakukan pada hari Sabat selain hanya duduk mendengarkan khotbah, permisi saja. Selalu saya katakan dari mimbar gitu. Untuk menggugah Bapak Ibu apa? Ini nih saya tulis sebenarnya. Bukan menolong, tadi sudah. Melayani di mana? Di rumah Tuhan. Permisi tanya, apa Bapak Ibu yang bisa lakukan di hari Sabat? Apa Bapak Ibu datang, pokoknya saya datang ke hari Sabat, mohon maaf, saya kasih persembahan, saya pulang, sudah. Kita membawa pulang sukacita dan damai sejahtera. Padahal saya keluar dari Tuhan, kami semua beribadah, kami membawa sukacita dan damai sejahtera pulang ke rumah kami masing-masing. Kalau hanya sekadar rutinitas, Bapak Ibu datang ke sini, saya datang ke sini, tidak ada yang saya lakukan apapun. Saya akan mengatakan harus jadi melayani ibadah, enggak ya? Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan di hari Sabat? Melayani. Ya, melayani wujudnya apa? Tadi kan teksnya ini. Tuhan atas hari Sabat, kita bersenang-senang karena Tuhan. Kalau begitu saya kasih clue-nya. Apakah Bapak Ibu tidak mau misalnya ada nih nyamuk di sini terus semprot-semprot, ya kan? Sederhana kan? Terus dibawa, ini licin ya, terus ambil, ya kan? Terus ininya apa namanya itu? Apa namanya? Ini hordennya terus terbuka begitu ketika orang mau ada pengen kamar mandi kelihatan, terus Bapak Ibu tutupkan gitu. Terus airnya karena yang suka mati lampu, kalau airnya nyala, jangan dinyalakan airnya, kan gitu kan? Ini menyindir loh Pak. Bisa Pak matiin satu AC-nya, air bisa dinyalain. Kepanasan saya Pak. Bapak Ibu bilang Sebentar sabar Pak. Kan di firman Tuhan bilang sabarlah menanggung segala sesuatu. Saya sabar, tapi Bapak bikin saya nggak sabar. Gimana? Kan begitu. Apa kira-kira selain itu? Berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan dengan Melakukan yang seperti tadi. Kembali ke pasal 1 lagi. Saya udah ngomong gitu. Apalagi kira-kira di luar dari itu yang Bapak Ibu bisa lakukan pada hari ini nih, pada jam yang sama antara jam 11 sampai dengan jam 1 atau peduli, mendoakan sebelah juga aduh, jangan sampai ngantuk dia. Itu juga pekerjaan. Saya bukan nyindir ya, saya bisa ngeliat kok gak ada yang ngantuk kok gini. Ada, di tempat sana itu, saya hanya beri contoh. Itu ya, Bapak Ibu ya.
Atau bermain-main handphone misalnya, ya kan? Ada bunyi handphonenya. Nah ini balik lagi ke nomor 2. Kita ketemuan ya, habis sahabat ya nanti jam 5. Padahal masih hari sahabat. Nggak boleh. Nggak boleh. Di sini nggak ada sih memang maksudnya. Nah, jangan. Kalau melihat firman Tuhan benar nggak khotbahnya? Ya, itu bagus. Itu juga melayani. Jangan sampai saya salah ngomong salah firman Tuhan, salah konteks, salah teksnya. Itu juga melayani Bapak Ibu. Jadi hal yang paling kecil, ya kan? Nggak sampai sebesar biji sesawi juga itu. Artinya melayani itu kan adalah bagaimana supaya keadaan benar-benar seperti yang diharapkan pada hari Sabat. Itu aja. Kalau bercanda kita boleh nggak? Boleh Pak. Hah? Boleh. Boleh. Ya nggak boleh apa? Ada batasnya ya. Ada batasnya ya. Batas sampai di mana? Kalau dulu Gembala sidang kita yang pertama mengatakan jangan bercanda. Nah, ini kebangetan ya, tapi kelewatan tadi Bu Yahya. Benar. Canda-canda dulu, canda-canda. Ya, bercanda sampai menyerang fisik kadang-kadang begitu ya. Kelewatan candanya begitu. Itu nggak boleh. Tapi bercanda boleh, asal dalam rangka masih untuk menghibur teman, menghibur diri kita malahan. Boleh nggak kita menghibur diri sendiri dari sana? Ya boleh lah. Ya nggak boleh kan tadi itu 3. Jangan beromong kosong, jangan beromong-omong, jangan membuat hari Sabat itu sama persis dengan Senin sampai dengan Jumat. Kemudian apalagi nomor 1 tadi mundur lagi ya. Nah, menolong orang, jangan ada yang kolaps kita lihatin, nah ini Sabat gak boleh. Nah itu standar ganda lagi balik lagi. Itu 3 hal itu kok. Inti dari ini. Jadi Yesus dicari-cari kesalahannya hanya karena ini. Dicari-cari. Nah kalau dicari-cari kesalahan, adakah di antara kita yang nggak berdosa, yang nggak melakukan kesalahan? Nggak ada. Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Yesus dicari-cari, nggak ketemu ya kan? Sampai kemudian disalibkan. Nih. Kalau di pengadilan itu mencari kesalahan. Ada nggak kesalahannya? Permisi. Ada kesalahannya nggak? Enggak. Tidak ada kesalahannya. Ini mengadili kebenaran ini Bapak Ibu. Orang benar diadili. Ya nggak ada kesalahannya. Putusannya mestinya bebas. Bebas. Ini malah apa yang terjadi Bapak Ibu? Banding. Salibkan dia. Disalibkan dia. Yang ngomong begitu siapa? Ini kita boleh menafsirkan. Yang ngomong begitu siapa? Bisa juga. Apakah orang banyak ini orang-orang yang awam? Bisa Pak. Orang Farisi. Siapa? Farisi. Orang Farisi ini tadi yang terganggu kemapanannya. Kalau ini orang, gitu ya bahasanya ya, kasar. Masih ada. Pengaruh kita sudah Hilang. Sumber dayanya hilang. Cuan kita nggak ada lagi. Nah, cuannya nggak ada lagi. Fasilitas hilang. Fasilitas hilang. Fasilitas hilang ya. Itu. Contoh yang lain apa? Mereka menjadikan rumah ibadah tempat Dagang. dagang itu yang dikritisi oleh Yesus. Sederhana sebenarnya pola. Permintaannya yang dilakukan Yesus benar apa enggak sih? Benar Pak. Benar nggak? Menurut siapa? Menurut kebenaran. Oh, kebenaran benar. Benar. Kalau orang Farisi salah. Nah, orang Farisi salah karena dia pakai standar ganda. Sama dengan bapak yang tadi mengatakan kenapa kamu berikan sepatuku satu ke dia. Itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Bukan untuk kamu, bukan untuk saya. Untuk orang lain. Nah seperti itu. Sederhana sebenarnya. Tetapi kalau orang memang sudah tidak suka, ini umumnya, selalu dicari-cari Kesalahan. Itu kata orang banyak. Ada hukumnya itu Pak ya. Ada hukumnya. Tetapi kalau suka, ayo Bapak Ibu yang betul. Diangkat. Lanjutkan Bapak Ibu. Diangkat-angkat. Sanjung-sanjung Pak. Sanjung. Terus Yang salah jadi benar. yang salah yang benar, yang palsu jadi Asli. Asli. kan gitu ya. Jangan pikirnya menerang kemana-mana ya. Saya nggak berpolitik loh Bapak Ibu, ini khotbahnya. Yang salah jadi benar. Yang palsu jadi Aspal, asli palsu. asli lah. Katanya aspal itu di situ ya. Iya. Asli. Tetapi kalau tidak suka, yang benar jadi, Salah. yang asli jadi, ini palsu ini. Padahal benar. Padahal benar-benar sesuai dengan asli. Itu dia. Itu yang
dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari oleh siapa? Orang-orang pintar tadi, orang tahu apa itu Taurat, orang Farisi. Supaya ini orang jangan ada. Sederhana kan sebenarnya yang diajarkan kan? Sederhana. Nah kalau dikatakan kamu mau hari Sabat, kenapa anak-anakmu, anak muridmu ini nah, mereka mau berpikirkan seperti ini. Itu pasti bekerja sama dengan bekerja. Ini penafsiran yang sama. Mereka ada pada saat itu dengan yang namanya kebenaran. Kalau melakukan mengambil makanan pada orang, dia ada di Tuhan yang memiliki Sabat itu. Salah nggak? Analoginya seperti apa itu? Bapak Ibu mengambil satu barang, meskipun itu orang tua atau keluarga yang sudah dekat, orangnya nggak ada. Salah nggak? Nggak salah. Kalau orangnya ada, salah nggak? Karena dilihat oleh yang punya. Sama dengan seperti itu, analoginya seperti itu. Tuhan ada, dia mungkin saya mengikuti Tuhan. Saya udah lapar nih daripada bisa seperti itu ya, bukan contoh yang ini nih. Nah, lalu dia makan. Salah nggak? Ya nggak salah, orangnya ada di situ. Yang punya tanaman itu mungkin orang lain, tetapi semua itu adalah milik Tuhan. Itu sederhana. Itulah yang tidak diterima. Maka dicari-cari kesalahan. Dan ini bukan hanya 3 hal ini sebenarnya, 2 ayat ini. Banyak hal-hal yang dicari-cari kesalahan. Termasuk muridnya sendiri mencari-cari mahal banget minyak. Konon kalau saya baca ya, itu harganya puluhan juta tuh minyak yang ditaburkan, minyak narwas itu ke kaki Yesus. Itu kan cari-cari kesalahan juga. Yang ada di pikirannya Duit. itu tadi cuan yang ada di katakan. Yang ada itu 300 dinar. 300 dinar ya. Udah 30 juta kali ya. 30 juta. 30 juta. Itu termasuk juga mencari-cari kesalahan. Jangankan orang Farisi dan ahli Taurat, anak buahnya sendiri, anak muridnya sendiri mencari-cari kesalahan, kemungkinan untuk bisa dipersalahkan. Karena di pikirannya sudah lain. Apa? Sumber daya. Itu tadi. Katanya cuan. Bilang pengaruh. Apa tadi Pak Kosan? Bilang juga fasilitas. Kan fasilitas itu. Itulah yang sederhana sebenarnya dari pengajaran yang hanya 2 ayat ini. Ketika ada orang yang lumpuh, layu tangannya sebelah, dibawakan ke depan Yesus, tujuannya bukan supaya sembuh, tetapi untuk cari kesalahan. Kesimpulannya apa? Ada 3 hal. Ya, yang pertama, sebenarnya tidak ada perbuatan yang salah jika itu untuk kebaikan orang banyak. Kalau itu untuk orang banyak, ada perbuatan yang salah pada hari Sabat, ya. Apa tadi mengajar, mungkin mau apa ya, kok pergi ke pekerjaannya, kan sudah bersama dengan kita. Tuh. Yang kedua, tidak perlu mencari-cari kesalahan orang ketika kita beribadah. Ini tadi yang saya sampaikan, harusnya nggak begitu. Ya kalau nggak begitu, mic-nya miring tadi, ini miring. Nah, nggak diperbaiki kan memang. Tapi nggak apa-apa, kan dikatakan, jangan pilih ya. Sudah gitu kan, belum lupa ya, karena sibuk main gitar. Iya Pak. Harusnya ini kan di seperti ini kan. Terima kasih banyak Pak. Nah, tapi saya tidak dalam rangka mencari-cari kesalahan. Nggak sempat orang, waduh main gitar Pak. Ya memang, maksud ini pakai gitar kan nggak mungkin bunyinya jadi kemana-mana itu. Kunci A jadi B bunyinya kan gitu. Nah itu, ini tidak mencari ketika kita beribadah. Sebaliknya yang tadi Bapak lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Oke, yang ketiga terakhir nih, melayani adalah bagian terindah menghormati Sabat. Nah, kalau kita melayani tadi termasuk selepas ini kita melakukan pekerjaan kita sepanjang, saya ulangi ya Ibu ya, tidak menyamakan hari Senin sampai dengan Jumat dengan hari Sabat pekerjaan kita. Tadi kan sudah omong kosong dan tidak berpesta, gitu ya. Misalnya seperti itu sudah menghormati hari Sabat. Sederhana kan? Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Misalnya selepas dari sini ada kecelakaan, boleh kita menolong orang itu? Boleh. Maksud saya orang itu ketahuan bukan seiman dengan kita, boleh nggak? Boleh.
Itu balik lagi ke 1:2 berbuat baik itu mengorbankan sahabat juga. Nah kan dia berhari apa kek? Hari Jumat kek, berhari Minggu kek, atau hari yang lain kita bisa menolong. Hari Kamis. Ya hari Kamis ya betul. Hari Kamis dia ibu Pak. Ya. Tapi jangan salah. Ada juga seperti ini. Ngapain saya nolong dia? Lama-lama saya yang dipersalahkan. Terus menjadi ini sedikit kritik ya. Kalau saya menolong dia, nanti ke depan saya yang menjadi saksi di pengadilan. Ada yang seperti itu. Ada. Saya menjadi saksi, ujung-ujungnya saya yang susah. Datang ke kantor ini tiap hari. Iya kalau saya dikasih makan, panggilnya hari kerja. Kalau 2 kali, hilang kesempatan saya untuk cari cuan ya. Ada yang begitu. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah dengar seperti itu? Takut jadi saksi. Padahal kita mau menolong itu. Ya, ada yang misalnya di Bekasi kan pernah terjadi begal kan? Orang takut nolong. Kenapa? Kedepannya dia akan menjadi saksi. Kalau 2 kali dipanggil ke kantor tertentu, hilang nggak kesempatan untuk cari cuan? Ya, itu artinya ada memang sesuatu yang salah memang di kita lah ya. Menolong orang juga bisa jadi masalah. Bukan bumerang ya. Kalau bumerang kan dilempar-lempar begini kan. Itu menjadi masalah. Tetapi nah disitulah dikatakan apa hikmah. Ketika kita menolong orang yang misalnya mengalami kecelakaan atau jatuh dari kendaraan atau apalah, kita berpikir juga ada nggak orang lain yang menjadi saksi nanti kalau ada. Kalau mendorong sendiri, kemudian orang itu meninggal, ini yang berbahaya. Nah kamu itu keluarganya itu ini nih pasti. Padahal misalnya ada riwayat penyakit apa, gitu ya kan? Iya, kita menjadi saksi. Ini jadi repot kan? Nah, jadi ketika menolong orang apa? Ayo, beriman ya. Yang kedua kalau terpaksa dari orang lain lagi, ya ini kuncinya itu apa? Berdoa supaya jadi masalah. Tuhan ya saya untuk menolongin tadi seperti itu. Saya mau perbaiki gereja, kok begini sampai nangis kan, hampir nangis gitu. Saya juga begitu kadang-kadang suka emosional. Nah, nggak bisa ngomong gitu Bapak Ibu ya. Sama ya, ya anaknya kok bangsa gitu ya, memang iya gitu lah. Ya, gitu. Tapi itu benar dia juga ngomong ke saya waktu itu. Kok hujannya berhenti? Dan saya juga sering loh dengar itu ya, bukan mau ini ya. Sering kan dengan mengatakan seperti itu kan, nanti hujannya berhenti kata Pak John. Benar juga, tadi kesaksiannya begitu. Nah, sering gitu kan, nggak hujan itu. Lupa saya Pak, udah lupa ya. Nah, sering kau bilang ke saya begitu. Itu memang. Jadi pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ketika kita menolong orang, minta juga hikmat dari Tuhan supaya kita jangan jadi bermasalah ke depannya. Bukan berarti tidak menolong, pakai hikmat atau paling tidak berdoa seperti Tuhan tolong supaya saya jangan jadi bermasalah dengan perbuatan saya ini. Padahal ini harus sahabat gitu ya, misalnya seperti itu. Itulah intinya. Apa quotes-nya ada Bapak Ibu ya? Ini quotes-nya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang ada memiliki hari Sabat itu lebih penting daripada mengurus urusan pribadi pada hari Sabat. Karena itu menuntun kita juga untuk mengasihi sesama. Itu yang tadi menolong orang yang mengasihi sesama. Iya. Bukan mengasihi sesama anggota rakyat GIB ya, bukan ya? Tetapi sesama manusia. Tanpa memandang apa? Ras, Sarah ya, Sarah. Tanpa memandang bulu, ada bulu atau tidak ada bulu. Tapi Bapak jangan nyusahin ya, bulu nunjuk sini. Ini jangan, nggak boleh ya. Tanpa memandang bendera. Mantap kan? Bendera apa? Terserah. Gitu ya? Gitu ya. Sederhana. Jadi jangan takut berbuat baik pada hari Sabat. Amin. Kami bersyukur firman mengajari kami supaya kami berkhidmat di dalam kami menjalani hari Sabat, di mana kami boleh berada, kami memberikan kesempatan Bapak, memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan sendiri. Apakah menolong yang lebih dekat
kami, bahkan juga orang lain Bapak yang tidak kami kenal sekalipun. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami dapat melakukannya, kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kami Bapak hikmat yang daripada Engkau, sehingga kemudian kami ketika menolong tidak menjadi masalah buat orang lain juga. Terima kasih untuk firman Bapak. Dan tetap tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman itu. Terpuji dalam nama-Mu dan di suara Masia kami sudah berdoa seraya bersyukur untuk firman yang ada pada-Mu. Haleluya. Amin. Sudah memuji Tuhan, puji-pujian kami naikkan dan sudah bersaksi tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dan sudah menyatakan belas kasihan-Mu kepada kami Bapa. Kami boleh pulih, boleh sehat Bapa, boleh sukacita, damai, sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa, berkatilah anak-anak kami baik yang di berusia remaja, dewasa, bahkan kami taruh dalam tangan Tuhan. Mereka yang masih dalam pendidikan Bapak, Kau berikan buat mereka hikmat dan pengetahuan yang luar biasa sehingga mereka benar-benar berhasil dalam studinya. Mereka yang menjadi terbaik, anak kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya anak kami akan berhasil apa yang mereka inginkan dalam studinya. Mereka menjadi yang terbaik Bapak. Pun juga dalam pergaulan mereka kami taruh dalam tangan Tuhan Bapak. Enyahkan pergaulan jahat dari anak kami, dan pergaulan yang setuju dengan kehendak Tuhan. Mereka boleh berjalan kebenaran Tuhan, tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Benar. Yang semakin tidak terkendali. Kedepannya kami tahu dan tangan Bapak, biarlah anak-anak kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih kita ke tangan kita untuk terima berkat.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Jadikan tulang lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu kau keluar. Amin. Adonai yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Masiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh. Demi nama Yesus Masiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat sahabat-sahabat.